Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Tafsirul Wadih karangan Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, seorang ulama dari Al-Azhar Al-Syarif. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman terhadap Al-Quran Karim dan mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-mufradat: la raiba fihi, la syakka fi annahu min indillah. La raiba fihi, la raiba, tidak ada keraguan fihi dalam Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab, kitab itu, kitab Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-mufradat la raiba fihi, maknanya la raiba fihi la syakka fi annahu min indillah. La syakka, tidak ada keraguan, fi annahu, bahwasanya Al-Quran itu min indillah, adalah berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan, maknanya hudan, hidayatan wa irsyad. Hidayatun wa irsyadun, maksudnya hudan adalah hidayah, jadi hidayah, wa irsyad, dan petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, artinya alladzina akhadhu li anfusihim wiqayatan minan nar. Alladzina, orang-orang, akhadhu, yang mengambil, li anfusihim, mengambil Al-Quran itu, li anfusihim, bagi mereka, bagi diri mereka, wiqayatan, sebagai tameng, minan nar, dari api neraka. Kemudian al-makna, maknanya istiftahun ajibun li awwali suratin minal Qur'anil Karim wa ibtida'un khayyara al-afhama wa zalzala al-uqula ala bisatihi wa la bisati tarkibihi min hurufin hijaiyatin. Istiftahun, sebuah pembukaan, ajibun, yang sangat ajib, yang sangat mengherankan. Li awwali suratin minal Qur'an, li awwali suratin minal Qur'an, bagi paling awalnya surah bagi Al-Quranul Karim. Wabtida'un, dan sebuah pembukaan, hayyaral afham, yang kemudian membingungkan pemahaman. Hayyara, yang membingungkan, al-afham, pemahaman. Wazalzalal uqul, yang kemudian juga mengagetkan kepada akal. Ala bisatati tarkibihi, ala bisatah, atas biasanya, tarkibihi, susunannya, min hurufin hijaiyatin, dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi disebutkan di sini adalah alif lam mim, ini adalah sebuah istiftah yang ajib, pembukaan yang sangat ajib daripada awal surat daripada Al-Quran. Karena istiftah atau pembukaan ini hayyaral afham, membingungkan akal kita, membingungkan pemahaman kita. Walaupun alif lam mim itu adalah sesuatu yang sangat simpel, bisatah, tarkibnya sangat simpel, terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, tapi kemudian membingungkan akal kita. Faqala jama'atun ba'dal wahsi wa tulil fikri, hadha mimma ista'sarallahu bi'ilmih, fahuwa minal mutasyabih alladhi nu'minu bihi ala annahu min indillah, wallahu a'lam.
Faqala jama'atun, faqala maka berkata jama'atun, berpendapat sekelompok orang, ba'dal bahsi wa tulil fikr, setelah melakukan bahas, penelitian, wa tulil fikr, dan lamanya berfikir. Hadza ay artinya alif lam mim itu mimma ista'sarahu Allahu bi'ilmih, mimma termasuk sesuatu ista'sarahu Allah bi'ilmih, yang Allah menyembunyikan bi'ilmih, dengan pengetahuannya. Fahuwa minal mutasyabih, maka ayat alif lam mim itu minal mutasyabih, termasuk dari ayat-ayat mutasyabih, alladzi nu'minu bihi, yang kita beriman kepadanya, ala bihi ala annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran itu atau ayat tersebut berasal dari Allah, wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Jadi ada yang mengatakan alif lam mim ini adalah sesuatu yang maknanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia termasuk ayat-ayat mutasyabih. Ada ayat itu yang kemudian disebut dengan ayat mutasyabih, ada yang disebut ayat muhkam. Maka alif lam mim ini mutasyabih, maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu amrun mafhumun 'inda an-nabi li'annahu khutiba bihi wa huwa ashbahu ma yakunu bisyafrati baina Allah wa rasulih. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya ayat tersebut, amrun mafhumun 'inda an-nabi, adalah sesuatu yang dipahami menurut Nabi, 'inda an-nabi, li'annahu khutiba bihi, karena Nabi kemudian dikhitab dengan ayat tersebut. Wa huwa ashbaha ma yakunu bisyafrah, dan itu ashbaha ma yakun, mirip dengan sesuatu, bisyafrah, dengan syafrah, bainallah, di antara Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya Nabi mengetahui maknanya, karena Nabi adalah orang yang kemudian mendapatkan khitab daripada ini. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Wa qala akharun, sedangkan pendapat yang lain mengatakan la budda ayyakuna li dzikrihi makna. Wa qala akharun, dan yang lain berkata la budda ayyakuna li dzikrihi makna. La budda, tidak boleh tidak, ayyakuna li dzikrihi makna. Ayyakun, harus ada, li dzikrihi, penyebutan alif lam mim itu makna, ada maknanya. Kalau tadi ada yang mengatakan dia adalah termasuk ayat mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah, kelompok yang lain mengatakan dia ada maknanya. Wallahir annahu ima'un ila iqamatil hujjah 'alal Arab. Wallahir, dan yang zahir, yang tampak, maksudnya pendapat mengenai ayat alif lam mim itu, annahu ima', dia adalah sebuah ima'un, sebuah isyarat, ila iqamatil hujjah, kepada berdirinya hujjah, 'alal Arab, atas orang-orang Arab. Ba'da an tahaddahum, setelah tahaddahum, menantang mereka Al-Quran, setelah Al-Quran menantang mereka, ala ayyatu bimislihi, untuk mendatangkan bimislihi, seumpama mereka. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya alif lam mim itu adalah sebuah bentuk tantangan daripada Al-Quran, dan bukan, sebelumnya sudah ada ayat tentang tantangan, dan ini adalah ima, sebuah isyarat tentang iqamatil hujjah terhadap orang Arab, bahwasanya mereka sudah tidak mampu untuk membuat seumpama Al-Quran, dan Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang mereka pakai dalam bahasa mereka sehari-hari. Faka'annahu yaqulu lahum, faka'annahu, maka seakan Al-Quran yaqulu lahum, berkata pada mereka, kaifa tu'jizuna 'alal ityadi bimislihi, bagaimana tu'jizuna, engkau lemah, engkau tidak mampu, 'anil ityani bimislihi, untuk mendatangkan seumpama Al-Quran, ma'annahu kalamun arabiyyun mukawwanun min hurufin hijaiyatin yantiqu biha kullu ummi wa muta'allim, wa ma'a hadha faqad ajaztum. Ma'annahu, bahwasanya Al-Quran itu kalamun arabiyyun, adalah sebuah perkataan yang berbahasa Arab, mukawwanun, yang terdiri, min hurufin hijaiyatin, dari huruf-huruf hijaiyah,
yantiqu biha kullu ummi wa muta'allim. Yantiqu yang mengucapkan biha dengan huruf hijaiyah itu kullu ummi, baik masing-masing dari orang yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, wa muta'allim, dan orang yang terpelajar yang bisa membaca dan menulis. Wa ma'a hadza faqad ajastum, beserta ini faqad ajastum, kamu masih lemah, masih tidak bisa mendatangkan Al-Qur'an. Jadi disebutkan di sini bagaimana kamu tidak mampu untuk mendatangkan seumpama Al-Qur'an atau satu surah seperti Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sendiri itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang kamu ucapkan setiap hari. Baik kamu yang kemudian ummi, tidak bisa membaca dan menulis, maupun yang muta'allim. Kamu ucapkan huruf-huruf hijaiyah itu setiap hari, tapi kamu tetap tidak bisa untuk mendatangkan semua Al-Qur'an. وَذَلِكَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ هُوَ الْكِتَابُ الْكَامِلُ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. وَذَلِكَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, dan Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu wal kitab al-kamil, adalah kitab yang sempurna, fi kulli ma yata'allaqu bihi, fi kulli dalam setiap ma yata'allaqu bihi yang berhubungan dengannya, min maknan syarif, baik berupa makna yang mulia, wa qasdin nabil, dan tujuan yang mulia, yang bagus, wa qasusun fihi ibrat wa izzah, dan cerita-cerita fihi di dalamnya ibratun, ada ibrah, wa izzatun, dan mau'izah, dan peringatan, wa tashri'un salihun likulli zamanin wa makan, dan terdapat tasyri' yang sesuai likulli zaman, setiap zaman, wa makan, dan makan. Kitabun hadha haluhu la yanbaghi minal aqil ay yashukka fi annahu min indillah. Kitabun hadha, maka kitab ini haluhu, keadaannya, la yanbaghi, tidak boleh tidak, minal aqil, dari seorang yang berakal, ay yashukka, harus akan meragukan, fi annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah. Khususan wa qad tahaddallah bihil arab wa hum ahlul bayan wal lisan. Khususnya wa qad tahaddallah bihil arab, Allah telah kemudian menantang orang-orang Arab, wa hum ahlul bayan wal lisan, wa hum ahlul bayan wal lisan, dan mereka adalah ahli dalam bayan wal lisan, dan lisan. Haddahum bi uslubin musir, Allah menantang mereka dengan uslub yang sangat musir. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa in kuntum, apa sabda Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin, apabila engkau berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkanlah satu surat yang sama dengan Al-Quran, wad'u syuhada'akum, dan ajaklah syuhada kalian, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang shadiq, yang benar-benar shadiq, yang jujur. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika engkau tidak bisa melaksanakannya, walan taf'alu, maka engkau selamanya tidak akan bisa melaksanakannya, artinya mendatangkan seumpama Al-Quran. Farji'u ilal haq wa aminu bihi, kalau engkau gak bisa seperti itu, farji'u ilal haq, maka kembalilah kepada zat yang maha hak, wa aminu bihi, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah bentuk tantangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mereka tidak mampu untuk melaksanakannya, mendatangkan seumpama Al-Quran. Kalau tidak bisa, maka kembalilah kepada Allah dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad wasafahu Allahu ba'da hadail wasfain bi wasfin salis, annahu masdaru hidayatin wa irsyadin liman arad ay ya'khudha al-wiqayah li nafsihi min adzabi rabbih. Waqad wasafahu Allahu ba'da hadail wasfain, maka Allah juga mensifati setelah dua sifat ini, biwasfin salis, dengan sifat yang ketiga, annahu masdaru hidayah, bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hidayah, wa irsyad, dan tunjuk, liman arada ya'khudhal wiqayah, liman, bagi orang, arada yang berkehendak, ya'khudhal wiqayah, untuk mengambil tameng, li nafsihi, bagi dirinya, min adzabi rabbih, dari azab Tuhan. Jadi yang ketiga, sifat daripada Al-Quran itu adalah masdaru hidayah, menjadi sumber hidayah yang menjadi tameng dari api neraka.
wa innama khassahum bil hidayah li'annahum al-muntafi'una bihidayatihi al-wasiluna ila samaratihi wa li'annahu la yahtadi bihi illa man takhatta aqluhu wa qalbuhu hawajizal madah amana bil ghaib ma wara'al madah wa bi'amalil khair wa amana bis safarah baina Allah wal khalq wa bil hayatil akhirah. Wa innama khassahum bid hidayah. Wa innama hanya khassahum, Allah mengkhususkan kepada mereka bil hidayah dengan hidayah li'annahum karena sesungguhnya mereka al-muntafi'una bi hidayatih yang kemudian mengambil manfaat dengan hidayahnya Al-Qur'an al-wasiluna ila samaratih yang sampai kepada buahnya wa li'annahu dan sesungguhnya mereka la yahtadi bihi illa man takhatta aqluhu wa qalbuhu hawajizal madah. La yahtadi bihi, tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quran illa kecuali man takhattal aqluh, orang yang bisa akalnya dia lewati wa qalbuhu dan juga hatinya melewati apa hawajizal madah, melampaui batas materi fa'amana bil ghaib, maka kemudian dia beriman dengan yang gaib ma wara'al madah. Gaib itu sesuatu di belakang materi. Wa bi'amalil khair, dan dia juga beriman dengan pekerjaan yang baik. Wa amanah, dan dia beriman juga bis safarah dengan utusan-utusan bainallah, antara Allah wal khalq dan makhluknya, wa bil hayah al akhirah, dan kehidupan akhir. Jadi Al-Quran itu juga kitab hidayah bagi orang yang mengambil manfaat darinya dan juga orang yang kemudian sampai kepada buahnya yang kemudian dia bisa melampaui akalnya dan hatinya sehingga dia beriman kepada Allah, beriman kepada sesuatu yang gaib, dan dia beramal saleh dan juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan kehidupan akhirat. Jadi ini adalah tafsir yang ditafsir oleh Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, seorang ulama Al-Azhar, dari ayat 1 sampai ayat 2 daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.